Bahas BPDLH dan masa depan pengelolaan dana lingkungan hidup. Sudah hadir di studio bersama dengan kami Direktur Utama BPDLH atau Indonesian Environment Fund atau IEF, Joko Hendrato. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore Mbak Maria. Terima kasih atas waktunya. Ini kita menarik sekali ya untuk ngobrol terkait mengenai BPDLH atau Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ya Pak ya. Ini seperti apa sih mungkin cerita ringkas pembentukannya nih Pak? Baik. Sebenarnya suatu badan yang didirikan karena menjawab suatu persoalan yang di-rise zaman sebelum sebelum era kabinet ini dulu. Jadi kala itu memang ada persoalan-persoalan ketika akan adanya dana pendamping dari luar yang akan masuk ke Indonesia itu sulit untuk dieksekusi di dalam bentuk program-program lingkungan hidup. Ya, kala itu Bu Menteri Keuangan khususnya dan Bu Menteri Siti Nurbaya waktu itu menugaskan kita untuk mencari suatu alternatif pembiayaan, alternatif mekanisme yang memungkinkan kita bisa berdampingan untuk bisa bersama-sama dari dana luar dan dana APBN itu untuk membangun lingkungan hidup di Indonesia. Itu tahun berapa itu berarti Pak? Itu sebenarnya dimulai sejak 2015 ketika beliau pertama kali masuk itu. Hampir 10 tahun berarti ya? Hampir 10 tahun, betul. Nah ini berarti sudah running hampir 10 tahun berarti BPDLH ini jadi ya? ketika itu 2015 beliau meminta kepada kita untuk melakukan kajian terhadap semua peluang-peluang kemungkinan aturan yang dimungkinkan untuk kita bisa mendampingi APBN dengan dana-dana dari publik itu atau dana-dana dari luar atau dana dari private sector itu untuk bersama-sama lingkungan. Itu nggak mudah karena memang peraturan perundangan yang terkait dengan keuangan negara waktu itu ya masih dalam konteks yang sifatnya memang terlalu rigid karena keperluan memang harus rigid karena itu ada perluannya untuk betul-betul harus dimaksudkan untuk rakyat sehingga betul-betul sangat ketat sehingga Bu Menteri Keuangan yang berpikir waktu itu untuk memberikan suatu ruang mestinya kita bisa sama-sama untuk melakukan pembangunan dan ini adalah tugas pemerintah untuk mencari suatu alternatif agar ini bisa berjalan dengan baik waktu itu. Targetnya seperti apa sih Pak artinya yang untuk dicapai begitu ya dalam menjalankan mandat ini nih dari BPDLH ini Pak? Targetnya begini kira-kira. Kalau kita realize dari hasil konferensi yang ada di Paris maupun ini, kita semua realize bahwa tidak semua ini akan bisa dibebankan pada APBN untuk membangun lingkungan hidup. Itu pure dan besar sekali kan. Oleh karena itu memang satu-satunya sumber yang bisa mendampingi untuk ini bisa membuat lingkungan hidup menjadi seperti yang diharapkan sesuai target, itu hanya dana-dana dari private. Atau dari pihak-pihak private yang bisa join bersama-sama untuk membangun lingkungan hidup. Itu targetnya. Dan oleh karena itulah kemudian dibuatkan suatu aturan yang fleksibel mungkin supaya antara government dan private sector itu bisa berdampingan secara legal maupun secara operasional. Ini aturannya sudah ada Pak? Sudah ada. Sudah ada. Cukup fleksibelkah bisa diikuti juga? Sangat fleksibel karena poinnya adalah peraturannya itu menjadikan peraturan yang tadinya itu government sendiri aturannya terhadap untuk melakukan pengelolaan dan private sendiri ini bisa kemudian peer to peer. Peraturannya menjadi peraturan yang sama antara dua pihak untuk dipahaminya untuk digunakannya kira-kira. Oke, ini cukup menarik ya. Seperti apa nanti cara memobilisasinya nih pendanaan ini ya untuk mengisi gap pendanaan yang ada. Kemudian ini kan berarti sumber datang dari private begitu ya, ditampung begitu. Nah ini akan seperti apa sampai akhirnya proyek-proyeknya berjalan nih Pak Joko? Good point. Jadi begini Pak, kalau zaman sebelum pemerintahan kita mencari suatu peluang seperti ini, waktu itulah seluruh dana dari luar ketika masuk ke pemerintah itu diperlakukan sebagai dana pendapatan negara, masuk unsur APBN. Sehingga penggunaannya mekanismenya harus menggunakan APBN melalui DPR dan sebagainya. Kira-kira. Tapi sejak dengan aturan ini dan aturan ini tidak berarti tidak sesuai, tidak comply dengan peraturan keuangan negara. Ini masih comply dengan itu dan memang dari ruang itulah kita memulainya. Jadi itu dimungkinkan sekarang dana-dana dari private itu masuk bersama dengan kita modelnya menggunakan model trustee. Jadi ketika masuk ke kita, tidak langsung serta-merta masuk menjadi uang negara. Sehingga tidak kemudian masuk mengenai mekanisme keuangan negara. Jadi masuknya adalah menggunakan, mereka masih di dalam ruang keuangan mereka. Masuk menjadi aset mereka, jadi masuk di trustee. Trustee kalau di sini di dalam PP 46 dan Perpres 77, mereka diperlakukan sebagai tempat di lokasinya ada di Bank Kastodian. Jadi kalau bayangkan seperti konteksnya kita menggunakan undang-undangnya OJK
yaitu terkait dengan kontrak investasi kolektif, jadi menggunakan trustee itu. Jadi ada bank custodian, ada fund manager. Fund manager adalah BPDH. Seperti ditaruh di rekening dana nasabah dulu gitu ya, di pos di situ gitu di ya. bank custodian, persis kayak reksadana ada di sana di ini. Jadi masih milik mereka. Trustee kan esensinya itu, penitipan saja gitu. Jadi itu aset masih milik mereka. Jadi ketika mereka memerintahkan masuk ke dalam suatu program, itu juga bersama-sama program apa yang ini disesuaikan dengan programnya pemerintah. Baru setelah masuk menjadi suatu program, baru dia masuk menjadi keuangan negara setelah itu. Kalau seandainya mereka tertarik untuk program ini, ikut dalam program ini gitu ya. Ini kan berarti secara keseluruhan baru operasi full di 2021 berarti ya BPDH? 2020 fullnya ya. Fullnya 2020. Nah berarti dari tenggat waktu 2020 sampai sekarang nih sudah mana-mana saja nih mungkin profesor yang sudah tertarik, terus berapa dana yang sudah dikumpulkan nih untuk menjalankan pembiayaan untuk dana lingkungan hidup ini? Ya, di sana ada dana dari World Bank yang ditawarkan ke kita, kemudian juga ada dana dari GCF gitu kan. Kemudian ada dari dana FGVF, kemudian ada dari biokarbon, kemudian ada terakhir kemarin juga ada dari UNDP yang terkait dengan dana energi itu, titipan untuk energi, kemudian juga ada dari Ford Foundation juga, kemudian ada dana dari APBN tentunya, APBN juga ada. Ya, APBN ada beberapa itu ya terkait dengan dana bergulir, yang dana kehutanan kemarin, juga ada dana dari keperluan nantinya ada mangrove, dan ini yang kemarin terakhir juga kita diberikan mandat lagi untuk mengelola dana, mendapat titipan dana pengelolaan untuk dana bencana. Jadi hampir ada, kalau boleh kami bilang setiap program itu kami sebut Windows. Kami mungkin sekarang sudah memiliki sekitar 9 sampai 10 Windows. Windows itu artinya sumber-sumber dana, termasuk DNS. Berapa Pak nominalnya sampai dengan saat ini nih? Ini semuanya kan sequence artinya tidak langsung masuk seluruhnya, tetapi mereka sudah komitmen sampai di 2026. Jadi panjang juga dengan komitmen 2026. Komitmennya sampai 2026 sudah ini, tapi sudah kontrak dengan kita, semua masuk dalam, sudah memberikan mandat ke kita istilahnya begitu. Jadi itu ada GCF itu ada 103 juta US dollar. 103 juta. Kemudian FGPF itu ada 110 juta US dollar, biokarbon ada 70 juta US dollar. Kemudian dari dana dari kehutanan tadi itu ada totalnya, in total itu ada sekitar 8 triliunan ya, yang masuk kita, sementara ini masih 2,1. Kemudian juga ada dana tadi yang terakhir juga ada dari dana untuk bencana, itu untuk masuk pertamanya sekitar 3T. Kemudian juga ada dana dari untuk keperluan mangrove nantinya yang sudah mau komitmen ini sekitar 400 juta US dollar. Kemudian dana Ford Foundation kemarin ada 1 juta US dollar. Kemudian juga ada dari untuk program PLTS Atap itu ada 23 miliar. Ada DNS itu ada sekitar 57 miliar. Ya itu kira-kira yang ada di kami. Banyak sehingga intinya in total mungkin mau selain lebih dari 1.400-an juta US dollaran kira-kira. Cukup besar sebenarnya ya. Tapi proyek-proyek apa sih yang nantinya mungkin akan menjadi salah satu proyek cukup daya tarik begitu ya dari private sector ini untuk dibiayai? Karena kalau kita bicara mengenai lingkungan hidup begitu ya, kan ini juga sekarang kita juga ada percepatan industrialisasi gitu ya. Bahkan banyak poin terkait ESG juga yang mungkin kita belum ESG high level gitu ya, mungkin makanya banyak para investor yang melihat bahwa concern lingkungan kita agak sedikit kurang. Kalau ada BPLDH berarti kan kita cukup ada posisi nih untuk lingkungan hidup. Nah ini akan seperti apa sih proyek-proyek yang akan menarik lah buat mereka gitu Pak untuk dikerjain? Jadi gini, fungsi kami ini lebih kepada saya sampaikan trustee atau boleh dibilang semacam hub penyambung gitu, kira-kira gituan ya. Yang berfungsi di mana baru kali ini kan pemerintah mencetuskan suatu trustee di dalam institusi pemerintah. Makanya ini newbie banget nih, yang sesuatu yang baru. Bagaimana pemerintah ini menyediakan istilahnya services, sarana menyediakan semacam safety box ya. Kayak saya kalau di perbankan, kalau di kami ini kalau di kantor sering mengatakan kita ini kan kayak tempat penyediaan fasilitas untuk kotak penyimpanan baju kalau di kolam renang, itu apa istilahnya? Apa itu? Itu kayak box penyimpanan gitu ya Pak. Di kolam renang itu. Jadi poinnya kan begini,
Penitipan barang penitipan ya, Pak? barang. Jadi barangnya kan masih punya dia, tetapi tempatnya itu kan milik kita, milik pemerintah. Tempatnya milik pemerintah, tapi asetnya adalah milik si penyimpan itu. Ya, penyimpan dari luar ya dia pemiliknya. Sehingga secara hukum, kalau kita bilang, secara hukum aset masih dia tidak masuk dalam keuangan negara kalau tadi. Itu solusi atas request yang tadinya saya sampaikan tadi. Nah, ini bisa apa aja? Ini bisa macam-macam, Mbak, karena sifatnya penitipan. Persis konteksnya kayak yang kalau pemerintah pahami terkait dengan capital market di reksadana atau di MI atau di KIK. Kan kita bisa meng-create suatu vehicle. Para investor, pemilik donor semuanya menciptakan vehicle, titipin ke kita. Jadi kan bukan milik kita, bukan milik negara. Di sana dia bisa meng-create apa aja, inovasi apa aja. Oke. Whatever itu. Misalnya kemarin kita bertemu hampir seluruh MI gitu di capital market. Mereka sekarang udah punya program-program hijau. Contohnya yang banyak kemarin adalah hydropower. Oh, hydropower. Oke. Hydropower itu bisa masukkan di dalam satu vehicle. Ya kan? Kan di sana ada income stream. Income stream inilah yang kita bisa propose atau bisa kita tawarkan kepada internasional, kepada pendonor-pendonor. Ini loh ada terkumpul semua di sini. Nah, masuk di sini BPD lah yang ngawasin. BPD yang karena mendapat titipan, kita yang mengelola di situ. Oh, oke. So many things bisa dilakukan. Projectnya pun bisa datang dari mana saja. Bisa dari private gitu sector, memang harus private sector karena tidak mungkin disebabkan oleh pemerintah. Karena pelaku ekonomi itu adalah private sector. Tapi pemerintah mulai Bu Menteri Keuangan itu menyediakan wahana, menyediakan sarana. Anda berkreatif di sana. Tetapi saya akan menjaga bahwa legalnya itu benar semuanya. Gitu. Dan secara politik risk juga terkontrol karena ini pemerintah yang ngawasin. Jadi setidaknya bagi si pemilik dana di luar atau investor katakan, dua hal yang dicatat oleh pemerintah. Risiko politik dan risiko atas legalnya sudah terpantau, mitigasi oleh pemerintah Indonesia. Karena ada pengawas juga di situ ya, termasuk